Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah SEIME, dosen dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Manajemen Perbankan Syariah, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5 dengan kode ISY 346. Diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk UAS dan UTS. Materi pada perkuliahan ini terdiri dari setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan fungsi dari manajemen perbankan syariah berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis pengelolaan operasional, pemasaran, sumber daya manusia, penghimpunan dana, pembiayaan, likuiditas, risiko, dan kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengevaluasi berbagai permasalahan dan perkembangan industri perbankan syariah serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan pendekatan manajerial dan juga prinsip-prinsip syariah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 2, CPL 6, dan CPL 7. Yang mana telah tertuang pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Pusat Jaminan Mutu Fakultas yang kemudian diunggah di website resmi myupn.ac.id dengan subjek rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah membentuk sikap religius, amanah, dan profesional. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep serta perkembangan perbankan syariah secara global. Yang ketiga, menganalisis berbagai permasalahan industri perbankan syariah baik yang ada di Indonesia maupun global. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pemikiran kritis dan teknologi dalam penyelesaian masalah-masalah serta merencanakan dan mengambil sebuah keputusan manajerial yang tepat guna sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk industri perbankan syariah di masa mendatang. Untuk mencapai CPMK, saya menerapkan pembelajaran berbasis student centered learning dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara interaktif sesuai dengan RPS melalui penjelasan konsep, pemanfaatan video pembelajaran, serta outing class ke berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Perpustakaan Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan instansi terkait lainnya agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Kemudian pada tahap interactions, mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran melalui studi kasus, group discussion, presentasi, serta sesi tanya jawab. Selain itu, saya juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif berpartisipasi sebagai bentuk penguatan motivasi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap assessment, capaian pembelajaran diukur melalui penugasan individu maupun kelompok, atau kuis juga secara berkala menggunakan Mentimeter dan Quizzes, serta asesmen sumatif berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Melalui strategi tersebut, pembelajaran mengintegrasikan pendekatan case-based learning, collaborative learning, dan experiential learning, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pencapaian CPMK. Konsep penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari
Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan, kemudian etika, penugasan individu atau kelompok, kuis, serta UTS dan UAS di akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut. Selain itu, didukung pula oleh dari Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, website resmi dari OJK dan Bank Indonesia, serta jurnal-jurnal bereputasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berikut adalah video dari proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan topik Manajemen Pemasaran Bank Syariah pertemuan ke-5. Selamat menyaksikan. Kelas apa ini? Tuh ya, mata kuliah apa ini kita sekarang? Manajemen pemasaran. Kok lupa kalian? Mata kuliah apa ini? Gitu loh. Masa saya udah jawab-jawab ke sini kalian nggak tahu, lupa jamnya, lupa mata kuliahnya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siang hari ini Madura yang panas ya teman-teman. Panas atau enggak? Ya, tapi panas, tapi teman-teman sudah bisa tetap hadir semangat untuk menempuh perkuliahan atau di mata kuliah perbankan syariah atau manajemen perbankan syariah. Baik teman-teman sekalian, sebelum mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya biar jadi ya teman-teman nih panas-panasan dari kos, dari rumah ke sini biar berkah, biar bermanfaat nantinya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, kita akan berdoa dipimpin oleh saudara kita Ustaz Mujahid maksudnya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silakan Mujahid. Baik, terima kasih Mujahid sudah berkenan memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik teman-teman, silakan sebelum kita lanjutkan diskusi pada pagi hari ini atau siang hari ini, silakan teman-teman absensi terlebih dahulu. Absensi sudah tahu ya, absensi mana? Silakan teman-teman buka aplikasinya atau websitenya MyUTM. Ya, ini dia. Baik teman-teman, silakan ya dibuka MyUTM-nya. Di situ nanti teman-teman di bagian sistem presensi kuliah. Pertemuan berapa kita? 5 teman nih? 5. Ya, pertemuan kelima teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman absen dulu di MyUTM. Kemudian nanti pilih kalau kalian hadir, juga tidak ada klik hadir ya. Pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan kelima berkenaan dengan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, khususnya di materi pemasaran dan syariah. Ketika kita ngomongin tentang pemasaran dan syariah, tentu saja kita tidak boleh lupa nih dengan pertemuan materi kita sebelumnya. Yaitu tentang apa teman-teman? Pertemuan sebelumnya itu kemarin kita membahas tentang manajemen Nah, karena kalian sudah bisa masih ingat nih dengan pertemuan sebelumnya yaitu manajemen operasional, silakan teman-teman klik terlebih dahulu, gunakan mobile phone-nya kalian untuk
men-scan di sini, ya kita flashback dulu nih guys, flashback dulu ke pertemuan sebelumnya berkenaan dengan manajemen operasional bank syariah. Bisa dinyalakan boleh HP-nya? Sudah masuk semua? Oke, itu sudah muncul. Udah langsung sekali kalian mengisinya. Jadi situ adalah kita flashback ke materi kita kemarin mengenai manajemen operasional. Ternyata itu saya menanyakan kalian, teman-teman, tuliskan satu faktor yang menurut teman-teman itu paling mempengaruhi seseorang itu memilih sebuah bank. Menurut teman-teman, tujuan utama dari manajemen operasional bank syariah itu apa sih? Gitu ya. Oh ternyata sudah gercep ya kalian. Anak Gen Z emang gitu guys ya. Kalian itu anak yang peka sama digital. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya QRIS atau QR code kayak gini kalian cepat gitu ya. Oke, ternyata sudah banyak menjawab tujuan utama daripada manajemen operasional bank syariah itu. Ada yang ngomongin tentang pengelolaan, ada yang ngomongin pelayanan, ada yang ngomongin apa lagi nih? Pemasaran ya, kalau tidak salah di sini. Oh, terus bergerak ternyata. Oke, mungkin saya akan menanyakan dulu nih ke kalian ini teman-teman di sini siapa yang menjawab pelayanan atau kegiatan pelayanan, pelayanan bagus, pelayanan terbaik, pelayanan pengelolaan bank dan sebagainya. Di sini mungkin saya ingin tahu siapa yang menjawab pelayanan. Please your raise hand, please. Silakan Jay. Kenapa kok ngomong operasional itu ternyata berhubungan dengan pelayanan itu seperti apa? Karena harus global. Oke, mungkin ada yang mau bantu Ajay, silakan juga mungkin. Atau karena Bapak kan operasional, berkaitan dengan operasional, otomatis kalau pelayanannya baik, orang operasionalnya akan tetap berlanjut Pak. Misalkan di pelayanannya kurang baik, kan otomatis tidak bisa lanjut operasional. semua setuju semua dengan pertanyaan aku? Oke, sudah lanjut ya. Mayoritas sudah menyatakan dalamnya pelayanan. Jadi ya jawaban dari aku tadi adalah salah satu dari sekian faktor utama daripada tujuan operasional itu adalah memang untuk memberikan pelayanan yang bagus dan efektif gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan apa kira-kira? Next slide. Kalau sebuah bank sudah memiliki operasional yang bagus, apakah otomatis masyarakat akan atau mau nih menjadi nasabah? Saya langsung boleh jawab. Berapa nih? Ada lagi yang mau jawab mungkin? 28 orang ternyata terbagi jadi 3 kubu. Yang pertama adalah no, nggak mau atau nggak setuju. Kemudian yang 4 orang setuju dengan jawabnya iya. Sedangkan mayoritas di antara kalian 19 orang bertambah ternyata belum tentu. Ya. Kira-kira kenapa? Ada pendapat teman-teman? Any suggestion or any opinion about this fact? Kenapa sih kok kalau operasional yang bagus ternyata belum tentu loh ya nasabah itu mau menjadi bank? Baik teman-teman, terakhir kayaknya kalian sudah menjawab semuanya ya. Terakhir adalah menurut kalian memangnya apa faktor yang menurut teman-teman itu orang mau memilih sebuah bank? Ya, lagi-lagi yang menjawab pelayanan banyak banget. Kemudian keamanan, ada kepercayaan, dan saya gagal fokus sedikit kecil banget di sini. Ya, ada pemasaran. Ya, atau di sini ada juga sistem pemasarannya begitu teman-teman. Ini bagus sekali. Jadi itulah sebenarnya apa yang sudah teman-teman isi hari ini atau kuis flashback ke masa lalu kemarin di operasional. Hari ini ternyata ada penghubungnya nih, ada benang merahnya. Yaitu apa? Salah satu orang yang memilih sebuah bank itu adalah salah satunya adalah
berkenaan dengan pemasaran, betul sekali. Nah, memangnya pemasaran itu di bank syariah bedanya apa Pak? Gitu ya. Oke teman-teman, itulah yang akan kita diskusikan hari ini berkenaan dengan manajemen pemasaran di bank syariah. Nah, selanjutnya ketika nanti kita membahas daripada pemasaran, biasanya kita tidak lupa dengan yang namanya materi atau pembahasan tentang STP dan juga marketing mix, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian, bahwasanya di semester 3 atau semester sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan manajemen pemasaran, biasanya juga ada pembahasan tentang ini ya, STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, teman-teman, kalau dilihat daripada ini, menurut kalian bedanya apa sih kalau STP sama marketing mix itu? Mungkin sebelum kalian menjawab, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau segmentasi itu adalah berhubungan dengan segmen. Segmen teman-teman beda-beda ya. Biasanya berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan demografi, terus apa lagi? Geografinya, psikografinya. Nah, ini kan bahasanya kan ini ya, bahasa teori sekali. Tapi kalau prakteknya adalah segmentasi dilihat dari sisi misalkan wilayah ya, kalau geografi. Wilayah itu maksudnya gimana teman-teman? Misalkan antara Madura dengan Jawa ya. Ya nggak begitu ini lah kalau Madura sama Jawa kan kalau pasir sama panas gitu. Mungkin yang lain dia misalkan di benua mana gitu. Eropa. Hah? Di Aceh. Gimana tadi yang bilang Eropa siapa? Adit ya. Adit ini bilang bahwasanya oh iya Pak, jadi kebutuhan masyarakat yang wilayahnya ada di tempat dingin sampai yang tempat panas, dan Madura sama di Eropa begitu tentu kebutuhannya berbeda, gitu ya. Atau misalkan nih siapa namanya Dita, gitu ya. Dita anak gunung nih guys, Dita anak gunung, sedangkan dia anak pantai, gitu ya. Pasti kebutuhan karakteristiknya berbeda-beda. Nah, itulah bagian daripada geografi, kebutuhan daripada segmentasi, gitu ya. Segmentasi antara orang yang tinggal di pegunungan sama yang tinggal di pantai itu cara mendapatkan penghasilannya, cara kebutuhannya berbeda-beda. Makanya kita perlu melakukan yang namanya segmentasi. Itu begitu juga dengan nomor 2 di situ adalah targeting atau menargetkan. Jadi target daripada produk kita itu nanti itu siapa? Apakah misalkan orang muslim sama muslim juga kebutuhannya beda jelas ya. Kebutuhannya laki-laki dan perempuan. Gak mungkin dong Mas Robi beli jilbab gitu ya. Atau misalkan Fatih beli sneakers begitu. Ya, jadi itu posisi targetnya pasar daripada masyarakat itu juga pasti akan berbeda, penjualannya pasti berbeda. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah memposisikan atau positioning. Ya, dimana kalau bahwasanya solusi atau dari masyarakat itu memposisikan bahwasanya dia adalah bank yang membawa keberkahan, betul, keberkahan atau di sini adalah amanah dan juga bisa membawa manfaat sosial. Menarik ya teman-teman. Jadi konsep marketing sini itu adalah sebenarnya menurut kalian nih, saya akan lempar ke kalian. Menurut kalian ketika kalau STP tadi segmenting, targeting, positioning, yang tiga itu kalau kita meningkatkan STP sama yang mungkin kalau kita melihatnya yang paling lama ya atau yang sudah akhir nih 7P. Menurut kalian bedanya apa nih antara STP sama marketing mix? Apa yang membedakan antara keduanya? Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Kalau STP itu masih menentukan sasaran awalnya Bapak. Oke. Sedangkan marketing mix ini adalah cara bagaimana kita mencapai pada sasaran atau tujuan itu. Oke. Jadi kalau STP itu masih merencanakan gitu ya. Kalau marketing mix-nya adalah cara untuk sampai pada caranya gitu ya. Oke, ada pendapat lain mungkin? Tadi ada pendapat lain? Cukup?
perencana, atau bahasa kita itu behind the scene, ya, atau di balik layar, atau kalau bahasanya kalau kalian pakai sekarang adalah sutradaranya, ya. Sedangkan kalau yang marketing itu adalah caranya atau actionnya itu gimana kita lakukannya, gitu ya. Yang mana di situ adalah berarti artisnya nih yang harus action. Ya, rencana yang tadi sudah disusun di SPP itu bisa berjalan dengan lancar dengan memenuhi 4 atau 3 ini atau 7 ini sehingga nantinya tujuan daripada pemasaran itu dapat tercapai. Kembali ke topik diskusi kita pada siang hari ini. Silakan, karena di sini ada 6 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kelompok mungkin karena untuk mengefisiensikan waktu, silakan teman-teman, saya minta kalian untuk menjadi volunteer. Kelompok mana yang kira-kira akan menjadi mewakili gitu ya, menyampaikan hasil diskusinya. Please raise your hands. 1, 2, 3. Wah, semuanya ya, hanya ini kelompoknya mau juga nggak? Ya, mau ya. Oke, 1, 2, semuanya kayaknya bisa ya. Oke, cuma karena keterbatasan waktu tadi ya, teman, mungkin pertama saya akan mempersilahkan kelompok dari Ladies Force. Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang menjadi speakersnya? Atau ada? Ini apa? Mau berdua. Ukurnya masalahnya apa sekarang di sini? Silakan. Itu ya permasalahannya. Solusinya yang strateginya atau solusinya yaitu membangun kepercayaan kepada masyarakat. Terus ya sosialisasi ke lokasi-lokasi dan kolaborasi kepada UMR atau ya seperti itu. Mungkin ada tambahan kalau saya. Oh ya, sangat ada lagi mungkin tambahan punya atau Hafijah maksudnya ada? Oke, itu dari kelompok 4 teman-teman, silakan. Mungkin ada yang setuju, ada yang enggak setuju, silakan atau menambahkan boleh. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 mungkin? Siap kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Saya ingin menambahkan siap. ada 2 faktor lagi yang menurut saya penting yang menjadi penyebab minimnya masyarakat menggunakan bank syariah. Yang pertama itu adalah keterbiasaan masyarakat menggunakan bank konvensional. Karena ya kita tahu di setiap kota itu kan lembaga bank syariah kan sedikit. Jadi masyarakat keterbiasaan menggunakan bank yang konvensional. Yang kedua itu persepsi masyarakat yang menganggap bank syariah sama bank konvensional itu sama. Jadi ya itu yang menurut saya dua faktor yang menjadi penyebab masyarakat kurang meminati bank syariah. Terus strateginya kira-kira menurut kalian apa? Ada nggak pendapat selain mungkin Roni dari Andi dan Pak Ya, izin menambahkan Bapak, mungkin salah satu caranya nanti menghubungi Habib-Habib daripada Rasulullah untuk menjadi brand ambassador-nya. Kenapa dia menunjuk Habib atau Syekh begitu untuk jadi semacam gimana? Karena saya melihat di Madura itu sangat kental dengan
juga ada. Jadi bisa menarik. Biar banyak. Oke, ini sesuatu yang baru ya, menits gitu lah ya. Ya itu, ya itu inovatif sekali ya. Benar nih, kalau tadi dari kelompok Hasma, kelompok 4 menyampaikan bahwasanya kita kinerjanya harus kolaborasi dengan UMKM nih. Kemudian kalau tadi dari kelompoknya Roni harus ya karena mereka masih sama nih dengan bank syariah atau konven gitu ya. Sehingga kemudian salah satu dari solusi yang ditawarkan atau strategi yang ditawarkan oleh kelompok 3 bahwasanya harus menunjuk gitu ya brand ambassador dari seorang Habib atau seorang tokoh gitu ya. Oke teman-teman, terakhir adalah kita sebagai penutup, silakan teman-teman buka HP-nya untuk melakukan kuis hari ini. Silakan teman-teman ditulis atau menggunakan HP-nya masing-masing. Kita kuis ya pakai aplikasi kuis. Benar sudah masuk nih. Akan mendapatkan surprise dari saya. Apakah itu surprise-nya? Kita lihat. Mungkin itu seru nggak hari ini tadi perkuliahannya? Terima kasih ya, dan juga selamat nih kepada para pemenang pada episode hari ini. Yang belum berhasil atau mungkin Pak tadi saya juga sebenarnya bisa, tapi mungkin kalah seperti ya. Saya apresiasi sekali teman-teman atas atas partisipasinya pada kesempatan pada sesi hari ini. Namun sebelum kita tutup, gitu ya, teman-teman mungkin ada semacam refleksi nih, kira-kira dari episode kita hari ini, mungkin ada yang menyampaikan unek-unek atau ada sesuatu yang baru nih dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman, satu laki-laki, satu perempuan, boleh. Siapa dulu? Jadi siapa? Roni atau Robi? Robi. Jadi dengan kita belajar bahasa Nabi, kita tahu bahwa tidak hanya duduk di ada 9 tema. Kemudian ada juga strategi tentang meningkatkan edukasi masyarakat untuk menggunakan produk dari syariah. Oke. Nanti untuk supaya sebagai itu sesuatu yang baru gitu ya, sama meningkatkan digitalisasi tadi ya. Mungkin hari ini ada perwakilan. Saya kira boleh. Alhamdulillah hari itu sebenarnya sangat menarik karena tadi ada kuis juga, ilmu baru juga dan kita pakai kuis sangat seru. Oke, terima kasih. Saya kira ya memang teman-teman kalau dalam kita saya kan meskipun saya nggak basic yang kalian ya, jadi memang harus apa digital gitu ya. Tadi di awal kita pakai Ninti, kemudian pakai krisis, yang biar seru kalian kan anak gadget sekali. Jadi kalau bukan pakai gadget kayaknya kalian takutnya bosan gitu ya. Terima kasih Safira untuk statementnya dan juga tentunya tadi Robin terima kasih teman-teman untuk diskusi kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, demikian yang bisa kita diskusikan atau saya sampaikan pada diskusi pada hari ini dan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih, kayaknya kalian sudah happy sekali gitu ya. Fresh mukanya, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat.
Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD Dikti UKT-PT 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.